ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji mutlak milik Allah dengan segala nikmat yang tidak terhingga. Mudah-mudahan kita termasuk ibadus syakur, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah sebagaimana Allah sifatkan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, dan Allah sifatkan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, insyaallah. Salam dan salam atas Rasul terakhir yang Allah utus kepada kita. Semoga dengan salawat kita Allah jadikan kafarat, salah satu dari penyebab terhapusnya dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saya lanjutkan lagi kajian kita seruan yang ke-10, surah 2 Al-Baqarah ayat 278 tentang keji, kotor, tercela perbuatan memakan riba, atau haramnya riba karena betapa tercelanya riba itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kalian orang-orang yang beriman. Perhatikan ya ikhwan, sering atau berulang kali saya katakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sayang kepadamu daripada Allah sayang kepadamu. Karena Allah sayang kepadamu, maka Allah selalu menginginkan agar engkau menjadi mulia di sisinya. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat 49 Al-Hujurat ayat 13
yang diawali dengan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Mulia di sisi Allah itu ada dua. Dari mulia itu ada dua. Pertama, mulia secara umum, di mana orang kafir pun mulia sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah mulia secara khusus, di mana tidak Allah berikan kemuliaan itu kepada orang-orang kafir. Dalil bahwa kemuliaan itu bersifat umum sebagaimana Allah sifati manusia di dalam Quran surat 17 Al-Isra ayat 70, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami Allah memuliakan anak-anak Adam. Berarti anak Adam baik yang beriman atau kafir, semuanya anak Adam. Yang beriman anak Adam, yang kafir juga anak Adam. Anak Adam itu adalah nama lain dari manusia. Jelas? Karena manusia pertama adalah Adam. Jadi kalau ada orang mengatakan ada manusia sebelum Adam, kita jawab enggak. Di surah 4 ayat 1 apa kata Allah? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb yang menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam ya. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari diri yang satu itu dia menjadikan pasangannya yang kita kenal dengan Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari dua orang tadi Adam, kemudian Allah ciptakan pasangan dari dirinya, lalu Allah dilahirkan keturunan yang sangat banyak, laki-laki dan perempuan. Adam adalah manusia pertama, anak Adam yang pertama sampai yang terakhir, Allah namai mereka dengan Bani Adam. Ketika Allah mengatakan Bani Adam, sama dengan Allah menyebutkan Anas, manusia. Allah menyebut anak Adam sama dengan Allah mengatakan Bashar, manusia secara mutlak. Di mana penyebutan Allah itu berdasarkan asal usulnya, berdasarkan kejadiannya, tidak berdasarkan keyakinannya. Faham? Dan Allah sebutkan di surat 95. Surat berapa? Surat At-Tin ya. Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan baik, bahkan sangat baik. Itu kemuliaan yang bersifat global, yang bersifat umum. Adapun Allah bilang inna akramakum indallahi attaqum, maka ini pemuliaan Allah kepada orang yang khusus, yaitu orang mukmin saja yang beriman, bertakwa dan beramal saleh. Karena Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberi petunjuk kepada mereka. Allah menciptakan manusia, kemudian Allah beri petunjuk, maka manusia memiliki dua pilihan. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 38 dan 39. Kata Allah, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketika Allah menyuruh Adam keluar dari surga, Allah bilang, keluar kalian berdua dari sini semua, keluar, tidak boleh tinggal di sini. Imma ya'tiyannakum minni huda, kata Allah, nanti aku akan mendatangkan hidayah, petunjuk dari sisiku, yaitu petunjuk agama ya, dimana
Iblis berkata kepada Allah, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim." Aku telah dinyatakan sesat olehmu ya Allah, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu agama yang lurus. Faham? Lalu Allah bilang, "Faman tabi'a hudaya." Siapa yang mengikuti petunjukku, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran baginya di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Lalu Allah bilang, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Tetapi orang yang kafir pada ayat-ayatku, berarti Allah memberi isyarat ketika Adam dikeluarkan, kemudian dia beranak pinak, Allah pasti turunkan petunjuk, yaitu dengan dua. Pertama adalah kitab dan para nabi ya. Kitab dan para nabi. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 213. Ka'anna nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'al kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Itu umat yang satu. Dari atas fitrah yang satu, di atas kemuliaan yang satu, berasal dari diri yang satu. Kemudian berpecah belah. Allah tidak biarkan mereka saja. Begitu saja Allah kemudian mengutus rasul, nabi kepada mereka, dan Allah turunkan bersama nabi itu kitab. Dan misi para nabi ini yang kita kenal agama. Faham? Lalu ada yang mengikuti hidayah, beriman kepada apa yang Allah turunkan. Ada yang kafir, ada yang kafir. Seperti dijelaskan Allah di dalam surat 18 Al-Kahfi ayat 29. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran sudah Allah turunkan. Kebenaran itu satu dari Allah, tidak berbilang. Maka Allah berikan masyiah, kehendak kita mau beriman atau kafir. Silakan, tapi ingat setiap pilihan selalu ada tanggung jawabnya. Maka di surat 4 At-Taghabun ayat 2 Allah bilang, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah lah yang menciptakan kalian, lalu ada di antara kalian yang kafir dan ada di antara kalian yang mukmin. Orang mukmin dituntut untuk bertakwa, dengan ketakwaan itu mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata kemuliaan yang Allah nisbatkan kepada orang bertakwa, derajatnya, levelnya, keadaannya, kondisinya tidak sama dengan kemuliaan yang Allah nisbatkan kepada manusia secara umum. Karena kemuliaan yang pertama dengan memilih kekafiran, maka dia telah mencemari kemuliaannya dengan kehinaan. Di surat 95 tadi ayat 5 Allah bilang, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian karena kamu pilih kafir, maka aku rendahkan engkau, aku hinakan engkau. Atau di surat 98 surat Al-Bayyinah ayat 6 Allah nyatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Jelas ya? Orang kafir dari ahlul kitab, orang musyrik selain ahlul kitab, mereka masuk neraka jahanam kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah. Tadinya mulia, mengotori dirinya, tidak patuh dengan aturan, maka Allah kemudian mengatakan, "Please go to hell." Ini konsekuensi dari pilihan tadi. Paham? Konsekuensi dari pilihan yang Allah sebutkan di surah 18 Al-Kahfi tadi. Faman syaa falyakfur, faman syaa falyu'min. Siapa ingin mukmin silakan, kafir silakan. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara tadi. Dan ayat 30-31-nya, kalau kamu beriman, saya pasti membalas kebaikan seluruh amalmu dan aku sediakan surga untukmu. Maka di surah 98 ayat 7 Allah katakan, "Walladzina innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Berarti saya tanya, berarti pada dasarnya
Allah itu menginginkan kita mulia atau hina? Mulia kan? Allah menginginkan kemuliaan atas kita. Maka Allah turunkan aturan. Maka Allah jelaskan, yang hina tuh ini, yang mulia ini. Maka Allah berikan panduan berupa perintah dan larangan. Perintah itu akan menambah kemuliaanmu, dan larangan itu menyebabkan keterhinaan engkau di sisi Allah. Karena seluruh yang Allah perintahkan itu untuk meninggi derajat kita. Jadi apa yang Allah perintahkan itu adalah untuk mensucikan kita, lebih suci lagi. Tadi kan kita baik. Kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Ya yakni fitrah atas din, juga fitrah bermakna suci. Tetapi bersamaan dengan waktu manusia kemudian mengotori dirinya. Maka Allah berikan perintah agar manusia mentaati Allah. Dengan ketaatan itu Allah retur kesalahan-kesalahan mereka. Allah tinggikan derajat mereka dengan takwa tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian sesuatu yang menghinakan itulah haram. Jadi apakah Allah haramkan? Karena itu menciderai kehormatan kita. Dalam tabiat manusia, uruf kebiasaan manusia, Anda yang merasa diri dari terah orang terhormat yang disebut dengan darah biru, padahal dibelah darahnya juga merah kan? Dia bilang apa? Bok, jangan menikah dengan orang yang tidak sama bebek bibit bobot lo. Betul ya? Jadi orang di luar keraton itu nggak punya bebek bibit bobot selevel, maka jangan menikahi mereka karena itu menciderai kehormatan keraton. Padahal orang di luar keraton jauh lebih saleh daripada orang di keraton, bukan? Ini bicara dari sisi dunia. Jadi orang yang mulia tidak akan mau melakukan hal-hal yang mengotori atau menciderai kemuliaannya. Begitu juga Allah. Allah lebih tidak ingin lagi kita menciderai kehormatan kita. Faham? Maka seluruh yang Allah perintahkan sekali lagi adalah untuk menambah kemuliaan kita di sisi Allah. Dan apa yang Allah larang itu keji, itu rich, kotor, itu khabith, kotor juga. Maka ketika Allah menyebutkan khamar misalnya, Allah bilang rich min amali syaitan, itulah kotor, itu keji, dan itu adalah tabiat setan. Disebut setan mau nggak? Pasti nggak mau dong. Ada disebut setan nggak mau, tapi minum khamar mau. Setan dibilang setan nggak mau, tapi lu milu gua gitu loh. Dari sesama setan tidak boleh saling berkhianat. Di surat 5 ayat 90 misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah bilang judi, khamar gitu ya. Ya. Kemudian mengundi nasib dengan berhala dan sebagainya, itu adalah rijs, kotor. Saya beri contoh kemarin bulan lalu, Anda seorang bapak. Anda ketika melihat anak Anda rapi sekali, telah didandani, kemudian dia mendekati kotoran sapi, Anda rela nggak? Bapak-bapak, Anda bapak bukan? Yang merasa diri bapak, yang bukan bapak diam. Yang merasa bapak. Tapi kalau merasa bapak tidak menjawab, itu namanya bapak yang tidak bertanggung jawab. Pak, yang merasa diri bapak, gak usah angkat tangan, kelihatan dari wajah kok kalau kamu tuh udah bapak. Sekarang anakmu udah bersih, udah rapi dimandiin, dekat kotoran sapi, mau gak? Pertanyaan saya, riba, khamar, judi dengan tai sapi, najisnya paling tinggi. Saya tidak butuh senyummu, tahu? Yang saya butuh jawabanmu. Ini untuk menggugah kita. Kita kalau hal yang rendah kita serius gitu ya. Hal yang berat kita cek aja kan. Saya tanya, kata rich kotoran yang ada pada sapi dengan kotoran pada khamar, judi dan riba, lebih mana yang paling tingkat kotorannya tinggi? Kalau sapi itu disuling, oktannya bisa 95 loh. Bisa buat bahan bakar.
Tetapi riba, khamas sampai kapan tetap begitu haramnya. Faham? Nah, maksud saya adalah seperti itulah kasih sayang Allah kepada kita, di mana Dia menciptakan dalam keadaan bersih, menciptakan kita kemudian melahirkan dalam keadaan fitrah, maka Allah selalu berusaha menjaga kefitrahan tadi. Pertanyaan saya, si anak Anda nekat melumuri dirinya dengan kotoran sapi. Pertanyaan saya adalah, Anda diam, membiarkan atau mencegahnya? Mencegahnya. Nanti kalau anak Anda sedikit waras pasti dia jawab, Pak, tai sapi Bapak takut loh, saya kena tai sapi. Tapi Bapak jadi pegawai bank konvensional kan makan riba Pak. Kira-kira lebih kotor mana Pak? Yang kerja di sana jangan tersinggung, kan kita sudah sepakat jangan ada dusta di antara kita kan. Islam itu kan hanya hitam putih loh, nggak ada abu-abu kan. Jadi kalau kemudian Anda usul kepada Akh Lukman, Pak Salim nggak usah ngajar, nggak apa-apa. Tetapi kan saya menyampaikan kepada Anda, ini loh Islam, nggak usah basa-basi gale. Paham? Jadi kalau anak Anda dikasih kecerdasan dikit aja saya, Pak, kenapa Bapak cegah saya dari sini? Kotor nak. Si anak bilang, riba lebih kotor lagi Pak. Jadi kata Bapak, maksud kamu nak? Dicintai Ibu, tinggalkan. Ya, mudah-mudahan direktur Anda mendengarkan ceramah saya tapi tidak menyalahkan saya. Jangan sampai saya dituduh, ini Pak Salim ceramah apa provokasi ya? Ya dua-duanya. Kan kebenaran diprovokasikan juga kan? Provokasi karena memberi semangat, meyakinkan seseorang sehingga orang itu mengikutinya, itu provokasi bukan? Memprovokasi orang pada kebenaran, why not? Kenapa tidak? Faham? Bapak tukang zina, tapi melarang anaknya tidak boleh tai sapi. Si anak bilang, Pak, kayaknya berzina lebih kotor deh Pak. Ya, akhirnya si anak bilang, Pak, orang yang lebih kotor tidak usah mencegah orang yang kurang kotor. Bisa dimengerti anak-anak? Tersinggung nggak? Kalau tersinggung saya akhiri pengajian ini. Sering saya katakan bahwa Allah lebih sayang ya kepada kita, dan Allah selalu berusaha untuk membersihkan kita dengan rahmatnya. Lihat surah 24 ayat 21. Surah 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu menyuruh kalian kepada keburukan, kepada kejelekan, kepada perbuatan munkar, ya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau tidak dengan karunia Allah, tidak ada seorang pun yang bersih di antara kalian, karena tabiat kita sudah bandel tadi. Tetapi Allah menghendaki, Allah menginginkan kalian suci, kata Allah. Jelas? Jadi Allah sangat suka, Allah sangat mau kita suci sejak lahir. Kalau toh di tengah jalan kotor umpamanya, tidak apa-apa, ya. Sebab di hadis lain kata Nabi apa? Sekiranya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, maka Allah akan datangkan umat lain yang berbuat dosa, kan? Agar dia bertaubat kepada Allah. Artinya kita tidak bebas dari dosa dong. Paham? Bahwa mustahil sepanjang hidup kita tidak berbuat dosa, kecuali hidup Anda kondisinya baik, tidak berbuat dosa. Paham? Tapi mulai dari mukallaf sampai tua, mustahil tidak berbuat dosa. Itu pasti kotor. Dan Allah jadikan taubat itu adalah pembersihnya, ya, dengan cara bertaubat kepada Allah, meninggalkan segala yang dilarang, kembali untuk mengerjakan segala yang ditegakkan. Sehingga yang diinginkan Allah adalah ketika kamu lahir suci, kamu bersih, Allah berharap kalian kembali kepada Allah dalam keadaan bersih juga. Bukankah dalam Quran Allah berkali-kali mengatakan
Dzalikum azka lakum wa athhar. Yang demikian itu karena Allah ingin mensucikan dan membersihkan kalian. Paham? Itu satu. Sekarang saya bicara perbandingan yang lain. Saya kalau bicara riba itu bicara akidahnya lebih lama. Sebab kalau saya bilang zina haram, semua respon langsung tinggalin haram, betul kan? Tapi kalau saya bilang riba haram sampai berdusta, hari ini gak ditinggalin loh, tunggu bulan. Bahkan mungkin ada yang kerja di bank konvensional nanya lagi, Pak Salim, kalau saya keluar dari sini kerja di mana? Itu urusan lo, bukan urusan gua, urusan kerjaan. Saya aja gak punya kerjaan. Banyak alasan untuk orang tidak meninggalkannya. Dan ingat, orang tidak merespon satu kebaikan dan tidak meninggalkan kejahatan kecuali orang beriman saja kan. Maka tadi Allah bilang, in kuntum mu'minin, jika kalian masih beriman kepada Allah. Maka saya ingin merangsang keimanan kita, karena yang mendorong kita adalah, yang membuat kita mengambil keputusan adalah hati. Dan hati tidak akan jernih untuk memutuskan yang benar kecuali hati itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu masa lalu Umar bukan? Tapi ketika iman telah merembes dalam hatinya, dia pada waktu yang sama meninggalkan segala bentuk kekufuran, dan dia menjadi manusia pembela Islam, pembela Rasulullah setia sampai Allah telah menjanjikan surga dengan kepastian melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Bakar, begitu juga yang lainnya. Karena imanlah, ya, Bilal rela mengorbankan nyawanya hanya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari saya ingin mengulang-ulang, in kuntum mu'minun, jika kalian masih beriman. Merasa beriman gak? Insya Allah masih. Coba responnya lemot ya. Iya insya Allah. Kayaknya sih ya. Maka saya ini contoh lain. Kalau saya undang antum, yuk kita barbecue. Suka nggak kalau saya undang Anda untuk bikin pesta barbecue? Mau nggak? Mau. Tapi hidangannya babi. Mau nggak? Nggak mau kan? Terus apa bedanya babi sama riba? Lebih besar dosa babi atau riba? Anda makan babi kan tidak mendatangkan berisiko buruk pada orang lain kan? Tapi kalau Anda makan riba, merusak tatanan ekonomi bukan? Heran saya, babi haram, riba yes. Wah, jadi kira-kira setan ketawa nggak? Setan bilang, lo yang ini ditolak, ini diembat, itu mahal apa? Ketiga, halal haram hantam. Tadi saya ulangi, saya pernah ngajar di sebuah BUMN, ya, tentang halal haram. Saya jelaskan, saya tanya sama mereka, kalau dikasih babi mau nggak? Nggak. Saya bilang, kalau dikasih babi makan aja gak apa-apa. Kalau pilih antara dua yang enak gitu loh, daripada korupsi. Korupsi besar dosanya daripada babi, karena Anda makan babi tidak memudaratkan orang lain. Anda makan babi tidak menimbulkan kemelaratan. Paham? Paling juga perut yang bermasalah. Tapi kalau lu korupsi, banyak orang yang sakit perut, Pak, kelaparan alias kurang gizi. Babi haram, sogokan, alhamdulillah. Pakai nanya lagi, ikhlas. Dulu sebelum ada bank syariah, saya pergi ke bank konvensional, apa Lipo Bank dulu ya. Saya pergi, pegawainya bilang, Bismillah Pak. Wah, ini riba haram. Saya menabung ini terpaksa karena tidak ada tempat yang aman. Kenapa suruh saya baca Bismillah? Kenapa Pak? Belum tahu riba haram ya? Enggak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ini riba. Saya disuruh bikin buku baca Bismillah. Itu sama dengan apa? Itu sama dengan meletakkan sesuatu yang mana? Meletakkan air yang suci di wadah yang kotor. Hasilnya apa? Bismillah itu suci enggak? Tadi buku riba, wadah yang kotor bukan? Kenapa kamu suruh saya tuangkan air suci ke benda kotor? Pegawai itu kan banyak kan Chinese.
Oh iya Pak Ustadz sih makanya galak ya. Saya galak karena Ustadz. Saya tidak galak, tegas. Ini kan dia muslimah. Saya bilang lain kali tahu tempatkan bismillah. Ya, kamu sama dengan pemberontak deh. Bakar rumah orang, Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar nggak bakar rumah orang? Jelas ya? Jadi yang bekerja di bank konvensional ketika bikin perjanjian nggak usah baca bismillah, lebay. Tersinggung nggak? Kalau tersinggung saya pulang loh, beneran. Sebab saya kan dari kamar ditanya, kenapa kamu takut orang bank konvensional? Anda tidak bicara jujur kan? Kalau saya ngikutin perasaan antum, namanya enak di lu, gak enak di gua kan? Supaya dua-duanya enak, kita enak-enakin aja. Telan aja obat pahit, insya Allah sembuh kok. Paham ya? Nah, jadi kalau babi, haram. Saya hakul yakin, kalau antum disuratin dari babi, pasti nolak. Kira-kira cekik gak orang yang maksa Anda makan babi? Coba, jangan ketawa atuh ya. Tapi kenapa coba dikasih Anda marah, sementara Anda memilih menjadi rentenir atau bekerja di bidang rentenir alias bunga atau riba? Ini hitung-hitung rupiah ya. Kan nanti Allah bilang di surah 2 Al-Baqarah 275, alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba tidak pernah berdiri tegak, melainkan berdirinya seperti orang yang dimasuki setan yang gila. Udah setan gila pula. Jadi supaya saya tidak bilang Anda yang kerja di bank itu setan, bukan ya. Jangan tersinggung, itu ayat loh. Jelas? Saya hanya mengulang aja, mentransformasikan bahasa Allah dengan bahasa lebih gaul gitu, tanpa mengurangi esensi keilmiahan Al-Quran tadi. Jelas? Sebab kalau saya bilang ini nanti tidak menyentuh, saya bikin perbandingan aja. Paham? Saya tanya, Anda pernah lihat orang di rumah sakit jiwa? Pernah lihat nggak? Orang apa itu? Gila. Iya. Kamu mau nggak jadi orang gila? Nggak mau. Dimasuki setan gila, mau nggak? Cepat jawab itu ya. Kenapa kalau disentil kok ketawa gitu? Ini sakit hati tapi ketawa menutupi sakit hati atau gimana? Nggak marah kan beneran? Ya, saya ingin menyentil dulu ya. Nikmatnya belakang, sengsara dulu deh. Nggak enaknya dulu. Paham? Jadi mari kita sadar. Kemudian saya tanya lagi, Anda diajak jadi gigolo, tahu gigolo? Bukan berondong, karena kalau udah tua nggak mungkin jadi berondong. Kelihatan udah kepala 4 semua kan? Gak mungkin orang, ibu-ibu muda, nenek-nenek ambil Anda ya. Kayaknya nggak hot lagi kelihatan. Jadi kalau disuruh jadi gigolo, tahu gigolo nggak? Jangan pura-pura nggak tahu. Saya aja tahu, apalagi antum. Ya, mau nggak jadi gigolo? Yang memuaskan tante-tante yang kehausan, seks, nggak mau kan? Alasannya apa? Haram, melacur diri haram. Tapi apa kata Nabi dalam hadits sahih dari Abdullah bin Mas'ud? Makan 1 dirham dari uang riba dan Anda tahu itu proses dari riba, maka lebih ringan dosanya dari 36 orang pelacur. Coba lihat, diminta gugulu nggak apa-apa, cuma satu, layani 1 orang bukan? Dibayar lagi. Jelas? Nggak mau kan? Nggak mau jadi gigolo kan? Tapi ketika orang makan 1 dirham saja, kata Nabi, lebih besar berat dosanya daripada 36 orang pelacur. Makanya kalau ketemu pelacur gak usah marah-marah ya. Dasar pelacur. Si pelacur bilang, Mas kerja di mana? Soalnya saya suka ngajari para pelacur seperti itu. Nah, dulu saya biasa di Ambon, dulu saya setiap Kamis datang ke tempat pelacuran ceramah. Bekerja sama dengan Densos, dulu Densos ya, sama kepolisian.
Begitu saya datang, si mami-maminya bilang, Pak, hari ini tidak melayani tamu, saya tamunya. Karena saya datang nggak pakai kopiah, nggak pakai apa, pakai jeans gitu ya. Pak, Bapak jangan ngotot, nggak melayani tamu hari ini. Saya hari ini jadi tamu laki-laki satu-satunya di sini, Bu. Lah dibilang, polisi bilang, itu Pak, yang namanya Pak Salim. Oh, alhamdulillah, dari sekian orang saya bisa selamatkan lebih dari 40 orang. Ya, saya suka bilang, silakan aja, asal jangan berbuat syirik kepada Allah ya. Jaga tauhid, memurnikan tauhid, karena semua dosa bisa diampuni Allah. Yang kedua, jangan tinggalkan sholat ya. Sampai-sampai suatu saat tanpa sadar orang PU tanya begini, gila lo Pak Salim, itu mbak-mbak itu harus layani orang sholat, jadi kamu pelanggan kan? Dan saya tanya, pernah nggak melayani orang ini? Kata mbak, dia seminggu 2 kali Pak. Saya ketemu, ya saya udah tahu, kamu seminggu 2 kali kan? Kok Bapak tahu, kan itu murid saya. Hah? Bapak ngajarin mereka, kenapa tidak? Kan mereka umat juga belum murtad kan? Emang ada dalil bahwa tidak boleh mendakwai pelacur? Enggak kan? Bagaimana mereka tinggalkan kalau kita tidak tegakkan hujah kepada mereka? Ya, dari pertama jangan berbuat syirik, tetap tauhid. Kedua, jangan tinggalkan sholat, karena sholat lama-lama mencegah kalian dari kemungkaran. Yang ketiga, Anda harus yakin perbuatan ini dosa. Nah, tadi saya bilang, kalau orang bangkil begini, Mbak, pelacur ya? Bilang iya, tapi gue amal lu 1/36. Gak marah ya? Soalnya gue lagi galau juga. Mas Salim sadis men gitu ya. Aduh, tapi kan agama harus dijelasin apa adanya ya. Itu pertama. Yang kedua, siapa di antara antum yang mau berzina dengan ibunya? Siapa yang mau berzina dengan ibunya? Berani kan? Mau incest dengan ibu, mau gak Bu? Pak, coba angkat tangan, siapa yang berani? Coba. Kok diam? Berani enggak? Enggak juga enggak. Enggak mau kan? Orang tidak ada di antara kita yang ingin berzina dengan ibu kandung kan? Kecuali orang yang punya kelainan. Saya tanya, antum masih punya kelainan enggak? Enggak ya, masih normal. Nah, kelihatan sih. Dalam hadis Ibnu Mas'ud yang lain kata Nabi apa? Dosa riba itu ada 73 pintu. Dan dosa yang terkecil dari riba adalah sama seperti seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Hadis ini sahih dengan berbagai syawahid. Masih main-main. Nanti kalau antum pulang dari sini gak bisa tidur, jangan salahkan saya ya. Ini gara-gara Pak Salim nih, masa nakutin-nakutin? Saya nggak nakut-nakutin, beritahu. Memberitahu dengan menakuti 2 hal yang berbeda loh ya. Paham? Dari siapapun tidak akan mau berzina dengan ibu kandungnya. Sementara kata Nabi tadi, dosa riba ada 73 pintu tingkatan. Dan yang terendah dari riba adalah seorang anak laki-laki berzina dengan ibunya. Berzina dengan ibu, berzina dengan perempuan yang kita sukai, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar. Berzina dengan istri tetangga, dosa besar, dosa kecil. Pernah lakukan itu? Jangan sampai. Berzina dengan tetangga, ya, dibandingkan berzina dengan ibu saudara kandung, besar mana dosanya? Saudara kandung. Saudara kandung dengan ibu kandung mana besar dosanya? Tentu ibu kandung lebih besar. Yang ringan saja sudah begitu besarnya. Gimana besarnya? Jangan antum tanya ya, Pak Salim, saya kan pegawai di sini, level saya gini, kira-kira dosanya level apa ya? Jangan nanya. Saya
sering ceramah tentang riba. Sebelum saya jelaskan apa itu riba, riba itu dibagi dua. Ya, transaksi riba contohnya ini, saya biasa memprovokasi dulu ya. Jadi ini namanya bakar energi dulu ya. Artinya kalau diesel mesin udah panas, gampang cepat larinya ya. Artinya kalau iman sudah dibakar, artinya gerak untuk meninggalkan sesuatu yang haram itu mudah nggak? Jadi ini mesinnya baru dipanasin, kita belum melaju loh. Ini baru pemanasan mesin di bengkel loh, di garasi loh, ya. Saya berharap ini masih berlangsung sampai 3-4 kali pertemuan, jangan sampai nggak datang loh. Nggak datang, saya cap, Anda lari. Takut disentil. Baik, bisa dimengerti? Itu baru sebagian contoh-contoh tadi. Kira-kira menurut Anda ngeri nggak? Atau kalau di siapa? Ada anggota DPR ulama ngeri-ngeri sedap begitu? Baik, cukup sampai di situ dulu ya. Itu baru pemanasan, belum melaju loh. Sekali lagi, saya hanya mengingatkan kita, kata Allah, in kuntum mu'minin. Jika kalian beriman kepada Allah, maka saya sedang merasa berimankah kita? Jawabannya ya. Coba bandingkan contoh-contoh tadi, sudah kita tinggalkan belum? Kalau memang belum, berarti kita belum beriman dong. Minimal iman kita masih cacat. Minimal iman kita belum memperoleh kesempurnaan. Tentu semua orang ingin datang kepada Allah dengan iman yang sempurna. Ya. Antum kalau dikasih cacat fisik mau nggak? Kalau cacat fisik nggak apa-apa kan? Toh memang tuh cacat fisik juga tetap masuk surga kan? Paham? Bayangkan kalau kita cacat imannya, coba lihat lebih berat mana sebenarnya? Cacat fisik di hadapan manusia dan cacat iman di hadapan Allah, mana yang paling berat? Yang paling menyusahkan? Cacat fisik atau cacat iman? Baik, ini kalau jawab sadar ya. Tapi kalau eksekusi prosesnya, tapi terserah juga urusan antum. Baik, kita masih punya waktu 10 menit untuk bertanya atau protes. Kalau Anda ingin protes, silakan. Pak, ya. Bedanya konvensional sama syariah, dasarnya itu apa sih Pak? Kalau syariah ya dasarnya syariah. Pertama, investasinya harus investasi yang halal misalnya. Paham ya? Jadi misalnya kita menabung uang, bersepakat, kita bagi hasil. Bukan berdasarkan kamu harus dapat sekian-sekian, enggak kan? Kemudian yang pertama harus seluruh investasi harta yang dititipkan itu akan di tempat yang halal. Itu pertama dulu. Kalau di bank konvensional kan mami-mami minta dikasih, pabrik bir juga dikasih, semuanya dikasih kan? Semuanya kan dia membelanjakan uangnya di H-3, halal, haram, hantam. Bercampur baur itu investasinya. Nah, yang kedua sistem, ya, bagi hasil dan sebagainya. Pertanyaannya, terus gimana dengan Bank Syariah Indonesia? Masih perlu dibenahi juga. Paham? Perlu dibenahi juga. Tapi setidak-tidaknya ada orang memulai. Cuman yang dikhawatirkan di Indonesia banyak bank yang menamakan syariah, labelnya, casingnya, tapi isinya masih juga riba juga. Nanti kita jelaskan beberapa contoh. Paham ya? Dan jangan tanya teknis dulu ya. Tanya yang iman-imannya dulu, akidahnya dulu. Paham ya? Nah, itu contohnya. Yang lain belum ada yang protes nih. Pak, kalau misalnya bekerja di bank konvensional, cuman tidak langsung terjun ke ribanya, misalnya di bagian IT atau di bagian yang lain itu seperti apa Pak? Bagus. Tapi itu kegiatan IT itu kan juga mensupport perusahaan ikut melancarkan riba dan sebagainya. Betul, udah sadar jawab sendiri. Alhamdulillah kan ada yang IT kan? Sudah, transaksi tidak terjadi, perjanjian tidak jalan, antum itu adalah akomodirnya bukan?
Anda itu lokomotifnya kan? Anda itu masinisnya kan? Kira-kira penumpang dapat dosa, masinis dapat nggak ya? Kalau misalnya bagian yang lain, Pak, misalnya bagian apa ya? Baik. Jadi kata Nabi gini, yang meminjamkan, yang meminjam, yang mencatatkan, yang menjadi saksi, kata Nabi mereka satu ikat sama dosanya. Paham? OB gimana? Pertanyaannya, OB kan kerja di perusahaan apa? Riba kan? Kecuali dia jadi OB untuk semua kantor ini. Misalnya ada satu building gitu, terdiri dari macam-macam. Salah satunya adalah BNI riba misalnya. Yang BNI jangan tersinggung ya. Mandiri umpamanya. Ini contoh aja. Kan saya lewat ada BNI-nya. Yang teringat di saya gitu. Bukan mendiskreditkan, enggak. Paham? Berarti pekerjaan Anda kan bukan di bank. Paham ya? Pekerjaan Anda adalah di landmark ini, kemudian Anda maka tidak termasuk. Tapi kalau Anda memang jadi pegawai BNI ansih, berarti ente adalah dedekotnya. Maka Anda bukan lagi rombongan, tapi rombengan. Satu lokomotif itu, satu gerbong dengan mereka. Paham ya? Nah, saya ulangi. Office boy yang bekerja untuk satu building. Kemudian ada yang nyewa bla 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 bla. Ya, siapa yang nyewa itu kan urusan dia, tapi kan saya diberikan merata gitu kan. Nah, maka dia bukan pegawainya bank tadi. Paham ya? Nah, kecuali dia cleaning service ke, OB ke, BO ke, gitu kan? BO ke, Bobo ke di situ ya. Tapi dia bagian dari pegawai situ, alias itu kan namanya berkoalisi. Jadi kalau tadi orang makan riba itu sama dengan kemasukan setan, berarti kan masuk KIH juga. Koalisi iblis hebat. Masuk satu company, satu geng. Oke ya? Antum kerja di mana, Dek? Dulu sempat diterima di bank, cuman sempat galau juga, Pak. Oh, galau. Berarti Allah masih sayang sama antum. Semoga. Jadi mari kita tanamkan dalam diri kita apa? Miskin terhormat, kaya terhormat, miskin mulia ya. Ngerti gak maksudnya? Jadi kaya terhormat dapat dari hasil yang halal gitu ya, menggunakan di tempat yang halal, terhormat gak? Terhormat kan? Walaupun miskin tak mulia loh, ya, tidak mengambil kecuali yang halal, walaupun sedikit bersyukur, tidak berkeluh kesah gitu ya, walaupun miskin tetap salih, mulia gak? Jelas ya? Tadi saya selalu mengatakan kalau kaya terhormat, miskin mulia. Mau nggak antum? Mau. Mau nggak keluar dari bank konvensional? Saya nggak maksa, cuman menganjurkan. Baik, ada lagi nggak? Pak, Silakan. kalau bukan di bank konvensionalnya Pak, tapi di bagian kebijakan Pak, maksudnya tapi beda badan kayak misalnya Bank Indonesia atau OJK itu kan dia tidak secara langsung berupa bank, tapi dia mengatur kebijakan terus mengawasi Regulasi, jadi regulator. Sistem bisa berjalan karena ada regulator, bukan? Coba lihat semua transaksi aturannya semua kan yang atur regulasi kan? Jelas semua adalah sawaun alaihim. Mereka sama semuanya. Jelas ya? Justru dia yang ngatur sistem kan? Betul? Saya contoh saya anggota DPR bikin undang-undang haram. Kira-kira DPR masuk neraka nggak? Cepat jawab Udah tahu jawabannya ya? Oh dia regulator. Ya. Kenapa? Karena justru dia menetapkan riba boleh di Indonesia. Justru dia besar dosanya. Kenapa? Karena dia yang menghalalkan yang haram kan? Kalau pegawainya tahu itu haram kan? Cuma apa boleh buat gitu loh. Betul kan? Yang kerja di bank, cepat jawab. Betul kan? Sementara dia itu mau buat apa? Bahwa riba di Indonesia boleh. Artinya apa? Dia bilang, Allah, gue kagak peduli hukum Allah. Jadi regulator itu ya kira-kira mirip Fir'aun lah kira-kira. Karena dia buat aturan
beribadah dia menetapkan aturan sehingga orang mau melakukannya, bukan? Coba kalau dia mikir bahwa riba tidak dibenarkan di Indonesia karena Indonesia berketuhanan yang Maha Esa, atau diharapkan bagi orang Islam kecuali bagi yang lain, insya Allah baik nggak? Tapi kan dia membolehkan riba beredar di sini, bukan? Berarti yang melegalkan siapa? Dia kan? Kira-kira yang pertama kali nantang Allah kalau terjadi konflik antara para nasabah, hukum yang dipakai hukum apa? Hukum yang dibuat Bank Indonesia, kan? Paham? Dengan hukum itulah orang ini benar, orang ini salah, di luar hukum Allah. Jadi siapa sesungguhnya penentang Allah? Operatornya kah? Ya, para pemain di lapangan kah? Atau para regulator kah? Gimana? Jadi kalau ngomong semua orang tersinggung ya, tapi mau gimana lagi gitu kan? Kalau ada, misalnya saya seorang nasabah gitu Pak, membandingkan angsuran untuk KPR di bank syariah itu lebih mahal, misalnya 1 juta, di bank konvensional itu misalnya 400.000. Saya nasabah menjadi yang lebih murah itu gimana Pak? Baik. Terus yang kedua Pak, nilai properti Pak, itu bagaimana Pak menurut Bapak? Baik. Satu dulu ya. Ada dua, mau beli rumah nih di bank syariah ternyata lebih mahal, bahkan setengahnya gitu kan. Di bank konvensional lebih murah 500.000. Allah tidak lihat nominalnya, Allah lihat sistemnya. Saya tanya, yang satu melacur murah, yang satu bini halal, kira-kira saya tanya nih, ini bini yang sah, kosnya mahal sekali. Yang satu kebo murah sekali. Anda ambil yang mana? Ini contoh-contoh biar kita gampang gitu kan. Lalu Anda bilang, mendingan gue semeleven aja kumpul kebo ke les gitu kan. Kenapa? Kapan gue mau kontak, gue bayar selesai urusan. Daripada bini gue minta heran les lagi. Paham? Jadi Allah tidak lihat murah mahal, yang Allah lihat sistemnya. Bini halal sama pelacur, is okay? Bangga. Kedua saya suka bilang, ada suka ngeluh, Pak Salim, tapi kan kita mesti punya rumah dong. Saya bilang Allah nggak nanya di akhirat kamu punya rumah apa enggak. Emang nggak punya rumah apa? Nggak masuk surga? Emangnya kalau Anda ngontrak, mati dalam keadaan ngontrak, terus malaikat bilang surga terhalang darimu, ya? Kakak saya ngontrak sekian tahun, suatu saat bapak saya datang, dia masih dikontrakan. Lalu dia bilang gini, Pak, maaf ya, aku masih ngontrak. Bapakku kalau menasihatkan kan suka dipeluk ya, kalau dibelai. Gak apa-apa nak, hari kiamat kamu tidak hidup untuk membangun rumah, tapi kamu hidup untuk memiliki rumah di akhirat. Lalu ibu bapak saya membaca surat 66 ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Allah telah memberikan perumpamaan kepada orang-orang mukmin istrinya Fir'aun. Nah, kamu masih kontrak itu tidak lebih mewah daripada istana Fir'aun. Faham? Tapi Asya bintu Mazahim meninggalkan istana demi sebuah rumah di surga, dan itu menjadi tujuan hidup kita. Dan demi Allah, Allah tidak nanya kamu kontrak atau milik sendiri, tapi jangan pernah makan riba anakku, karena bebannya berat di hari kiamat. Rumah di dunia kamu tinggalkan, dan rumah di akhirat tidak kamu dapatkan. Ini namanya sudah jatuh tertimpa eskalator. Jadi jangan sampai ada yang di bank besar, kita butuh rumah karena rumah bla bla bla. Kata malaikat kasihan deh lo, tapi kata iblis lanjutkan, bersama kita bisa. Pas jam 1, gak boleh lebih lagi. Oke? Selanjutnya cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.